Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermateri PPH final. Dengan anggota Muhammad Farhan, Azilatul Latifah, Sabna Priscilia, Anisaul Hamidah. Pertama, pengertian PPH final. Pajak penghasilan final atau PPH final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Pertimbangan penerapan PPH final. Adapun pertimbangan penerapan PPH final ini adalah penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha, memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Selain kedua pertimbangan utama di atas, terdapat beberapa pertimbangan lain terkait diterapkan PPH final, yaitu pemerataan pengenaan pajak, dorongan pengembangan investasi dan tabungan, perkembangan ekonomi dan moneter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah objek PPH final. Objek PPH final yaitu diantaranya ada penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, penghasilan atas bunga deposito dan tabungan, penghasilan dari hadiah atas undian, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, penghasilan atas jasa konstruksi, penghasilan atas jasa perusahaan pelayaran dalam negeri, penghasilan atas perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri, penghasilan BUT perwakilan dagang asing di Indonesia, dan lainnya. Selanjutnya yaitu Sabna. Perbedaan PPH final dengan PPH non-final. Perbedaannya itu yang pertama, pada PPH final berlaku tarif tetap yang besarnya diatur dengan peraturan pemerintahan atau keputusan menteri. Sedangkan PPH non-final berlaku tarif umum yang bersifat progresif. Untuk PPH final, pajak penghasilannya dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhatikan biaya-biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan PPH non-final dihitung dari penghasilan neto untuk memperoleh penghasilan neto, penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu PPH final pelaporan SPT tahunan pajak penghasilannya tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum, sedangkan PPH non-final digabungkan. Lalu PPH final tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan pajak penghasilan, sedangkan PPH non-final dapat dikreditkan. Terus tetap harus membayar PPH jika dalam keadaan rugi, sedangkan PPH non-final tidak perlu membayar PPH jika mengalami rugi. Tarif untuk PPH final yang pertama yaitu untuk tarif PPH final bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Ada dua macam. Yang pertama dengan mata uang USD, US dollar, juga dengan mata uang rupiah. Dalam mata uang USD yaitu deposito jangka waktu 1 bulan sebesar 10% dari jumlah bruto, deposito jangka waktu 3 bulan 7,5% dari jumlah bruto, deposito jangka waktu 6 bulan 2,5% dari jumlah bruto. Dan deposito jangka waktu yang lebih dari 6 bulan sebesar 0%. Yang kedua, tarif PPH final deposito dalam mata uang rupiah. Ada deposito jangka waktu 1 bulan sebesar 7,5% dari jumlah bruto, deposito jangka waktu 3 bulan sebesar 5% dari jumlah bruto,
jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan sebesar 0% dari jumlah bruto. Selanjutnya ada tarif PPh final diskonto SBI. Bagi WP wajib pajak dalam negeri dan badan usaha BUT sebesar 20% dari jumlah bruto. Untuk WP luar negeri 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda. Lalu ada tarif PPh final bunga dan diskonto obligasi. Ada tarif PPh final bagi WP dalam negeri dan BUT sebesar 15% dan tarif PPh final bagi wajib pajak luar negeri selain BUT 20% atau sesuai tarif P3B atau penghindaran pajak berganda. Lalu ada PPh final diskonto surat utang negara, di mana besar PPh final atas diskonto surat utang negara ini sebesar 20% dari diskonto SPN. Lalu ada tarif PPh final atas penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di Bursa Efek. Tarif PPh final atas penjualan saham sendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif 0,5% dari nilai saham perusahaan, sehingga tarif efektifnya menjadi 0,6%. Lalu ada tarif PPh final untuk hadiah undian. Besar tarif PPh final atas undian atau hadiah adalah 25%. Lalu ada tarif PPh final bunga simpanan anggota koperasi, di mana penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan dikenai 0% dari jumlah bruto bunganya. Penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan dikenai 10% dari jumlah bruto bunga. Untuk tarif PPh final penjualan tanah atau bangunan dikenai 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun. Rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Lalu ada yang dikenai 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ada juga yang dikenakan 0% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari kepala daerah. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, ada tarif PPh final persewaan tanah dan atau bangunan. Tarif PPh final persewaan tanah dan atau bangunan baik yang menyewa wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan dikenai 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Untuk tarif PPh final atas penjualan saham milik perusahaan modal Ventura, besar tarif PPh final atas penjualan saham milik perusahaan modal Ventura adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Lalu untuk tarif PPh final jasa konstruksi, yang pertama ada pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyediaan jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil sebesar 2%. Tarif untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha sebesar 4%. Tarif untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa lain selain jasa yang dua di atas sebesar 3%. Lalu tarif untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha sebesar 4%. Dan tarif untuk perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha sebesar 6%. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah tarif PPh final pasal 21 pada objek pajak final yang akan dijelaskan oleh Anissa. Tarif PPh final pasal 21 pada objek pajak final. 1. Tarif PPh final uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Itu ada dua, yaitu yang pertama, tarif PPh final pasal 21 atas uang pesangon adalah penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, tarifnya sebesar 0%. Kalau di atas 50 juta, tarifnya sebesar 5%. Jika di atas 100 juta, tarifnya sebesar 15%. Sedangkan jika di atas 500 juta, maka tarif PPh finalnya 25%. Yang kedua, tarif PPh final pasal 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Jika penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, maka tarifnya sebesar 0%. Jika di atas 50 juta, tarifnya 5%. Yang kedua, tarif PPh final honorarium dan imbalan lain yang diterima PNS atas bebas APBN atau APBD. Pertama, golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan Polri, golongan pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya adalah 0%. Yang kedua, golongan ketiga, anggota TNI dan Polri, golongan pangkat perwira, Pratama, dan pensiunannya adalah 5%. Sedangkan pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI dan Polri, golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi, dan pensiunannya adalah 15%. Tarif PPh final PP 46/2013 dan PP 23 2018. Pajak penghasilan final PP 46 2013 dan PP 23 2018 ini dikenakan pada UMKM dengan omset bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Besar tarif PPh final UMKM sesuai PP 46 tahun 2013 adalah 1% dari peredaran bruto. Sedangkan tarif PPh final UMKM sesuai PP 23 tahun 2018 adalah 0,5% dari peredaran bruto. Tarif PPh final pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan ini terbagi menjadi dua, yakni PPh pasal 22 tidak final dan PPh final. Tarif PPh final pasal 17 ayat 2 C Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah 10% yang dikenakan atas dividen yang dibagikan kepada WP pribadi dalam negeri. Perhitungan PPh final. Contoh perhitungan PPh final atas deposito. Pak Kelik memiliki deposito di Bank A sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dan menerima bunga setiap bulan sebesar 2 juta. Maka perhitungan pajak penghasilan final atas depositonya adalah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank A adalah 20% dikali 2 juta sebesar 400.000. Dengan demikian, pajak deposito per tahunnya adalah 400.000 dikali 12 bulan, hasilnya 4,4.800.000. Contoh perhitungan PPh final UMKM. Pak Kelik, seorang pengusaha UMKM dengan omset 1,2 miliar dalam setahun, dengan rata-rata omset dalam 1 bulan adalah 100 juta per bulan. Karena jumlah peredaran brutonya setahun masih kurang dari 4,8 M, maka omset Pak Kelik tadi itu dikenakan PPh final sesuai PP 23 tahun 2018. Jadi,
Pajak penghasilan final yang harus dibayar oleh Pak Kelik adalah 100 juta dikali 0,5% sebesar 500.000. Sapna lanjutannya. Contoh perhitungan PPh final atas jasa konstruksi. PTA perusahaan konstruksi sebagai badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi bidang bangunan non-perumahan lainnya. Pada 2021, PTA ditunjuk PTB selaku pemilik tempat wisata untuk membangun gedung baru sebagai sarana wahana permainan baru dengan nilai kontrak sebesar 50 miliar. Tidak termasuk PPN. Kemudian PTA menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan, yaitu pada tanggal 1 April sebesar 10 M. Termin pembayaran akan dilakukan sesuai tingkat penyelesaian, yaitu termin ke-1 sebesar 10 M setelah pekerjaan selesai 25%, termin kedua 10 M setelah pekerjaan selesai 50%, dan termin ketiga sebesar 10 M setelah pekerjaan selesai 75%. Sisa 10 M akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan benar-benar selesai 100%. Pembangunan gedung wahana baru ini harus diselesaikan PTA dalam kurun waktu 2 tahun, paling lama 31 Desember 2023, dengan masa pemeliharaan selama 5 bulan. Maka perhitungan PPh final jasa konstruksinya adalah pembayaran uang muka kontrak, besar pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2-nya adalah 3% dikali 10 M, hasilnya 300 juta. Pembayaran termin ke-1, besarnya pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan jasa konstruksi adalah 3% dikali 10 M adalah 300 juta. Dan pembayaran termin kedua juga 3% dikali 10 M hasilnya 300 juta. Pembayaran termin ketiganya juga 3% dikali 10 M hasilnya 300 juta. Pelunasan kontrak, besarnya pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah 3% dikali 10 M hasilnya 300 juta. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman silakan bertanya. Aku nanya. Laisa, silakan Laisa. Aku duluan. Kapan batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh dan bagaimana jika wajib pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo? Bagaimana sanksinya itu maksudnya? Terima kasih. Aku mau tanya. Kecil kali suara tiba nggak jelas apa? Silakan. Tadi ada bagian tarif PPh final yang ada dua pakai mata uang USD dan pakai mata uang rupiah. Itu memang harus USD kali, nggak boleh Singapura dolar atau Malaysia ringgit atau India rupiah.
Maksudnya mata uang asing yang lain, harus kali USD gitu. Makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ini buka 3-5 pertanyaan. Ini jawab langsung atau di GC? Coba langsung aja Randa.
Tipa, boleh bertanya? Boleh tanya, mau tanya apa Kak? Kak. Kak In. Iya, di makalah kan ada penerapan PPH final itu kan ada dampak positif sama dampak negatif. Nah, coba sebutkan masing-masing contoh dari satu dari dampak positif, satu dari dampak negatif. Contoh kasusnya misal atau lebih dijelaskan lagi gitu. Makasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farhani Salsabila. Kenapa harus US dollar? Kenapa mata uang lain? Karena dasar pengenaan dari pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskon TSBI itu yang pertama adalah atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai PPh yang bersifat final. Jadi tarifnya sudah ditetapkan, ada yang 10%, ada yang 7,5%, ada yang 2,5%, ada yang 0%, sesuai jangka waktunya. Terus dasar pengenaan yang kedua yaitu atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari DHE devisa hasil ekspor tadi dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai PPh yang bersifat final yang tarifnya udah ditetapkan tadi, ada yang 7,5%, ada yang 5%, ada yang 0% sesuai jangka waktunya. Terus dasar pengenaan yang ketiga itu ada atas bunga dari tabungan dan diskon PSBB. Maka bunga dari deposito selain dari deposito yang dua di atas tadi. Ada tarifnya yang 20% dari jumlah brutto terhadap wajib pajak dalam negeri dan dengan usaha tetap. Ada yang tarifnya 20% dari jumlah brutto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak Amerika. Kenapa harus USD? Karena itu memang udah dasar pengenaannya, ada yang dari Amerika, ada yang dari Rusia. Jelas-jelas saya mengerti. Terima kasih, Kak Cilatul. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Laisa. Yang pertanyaannya, kapan batas pembayaran dan pelaporan PPh final dan bagaimana sanksi bagi WP yang membayar setelah jatuh tempo? Batas waktu pembayaran atau penyetorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan surat pemberian
Surat pemberitahuan masanya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk sanksinya yaitu berupa denda senilai 100.000 yang dihitung 1 kali untuk setiap keterlambatan. Apa udah jelas, Laisa? Nggak dengar saya jelas. Udah, makasih Sapna. Selanjutnya pertanyaan dari Indonesia akan dijawab oleh Anissa Yohanida. Dampak positifnya, pengenaan pajak lebih sederhana. Kekurangannya, tidak adil karena pengenaan tarifnya sama rata, tidak memperhatikan subjek.
Maaf, Anissa bisa diulangi lagi sekali lagi. Dampak positifnya itu pengenaan pajaknya itu lebih sederhana. Kalau kekurangannya itu tidak adil karena pengenaan tarif itu sama rata dan tidak memperhatikan subjek gitu. Oke, makasih Nisa. Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada. Enggak, saya juga Baiklah, enggak. baiklah. Sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.